Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini eh Rasyadi Natazul Atmaja dengan NIM 07241089 ingin mengerjakan soal yang diberikan untuk menjadi asisten dosen matrikulasi di tahun 2026 ini. Nah, jadi di sini ada soal berikut yang sudah saya eh, bagikan di sini. Diketahui grafik fungsi y sama dengan x kuadrat minus 1 dan y sama dengan x plus 1. Nah, di sini kalau ada x kuadrat seperti ini, pasti dia yang parabola kan, yang parabola ini. Dan yang y sama dengan x plus 1 ini yang linear. Oke. Nah, titik A terletak pada yang garis linear ini, y sama dengan x plus 1, dan titik B itu terletak pada parabolanya, yaitu yang y sama dengan x kuadrat minus 1. Nah, kedua titik tersebut memiliki ordinat yang sama. Nah, ordinat itu adalah nilai dari y. Nilai y. Nah, ada juga yang namanya absis. Nah, absis ini tuh nilai dari x, ya kan? Nah, dia ordinat yang sama itu yakni b. Berarti di sini ini kan sama nih ordinatnya nih. Berarti di sini nih. Di sini tuh b. Nah, itu b di situ. Nah, panjang ruas garis AB-nya. Nah, kita suruh nyari panjang garis AB-nya ini. Nah, dengan cara gimana? Kita bisa menggunakan nilai dari absisnya, yaitu di sini kan kalau misal di titik B berarti sini x yang B. Kita anggap gitu ya, karena kita nggak tahu nilainya kan. Nah, di sini adalah x A. Nah, dengan cara kita bisa memakai kedua nilai dari x ini dengan cara AB itu sama dengan selisih dari xB minus xa, ya kan. Kita bisa dapat nilainya dari selisih dari nilai x itu buat mencari nilai A sama B. Panjang dari ruas garis AB-nya. Nah, lalu kita bisa menggunakan dari persamaan ini, teman-teman. Kita bisa gunakan misal nih kita pakai yang persamaan y sama dengan x plus 1 yang linear ya. Nah, ini kan kita mau nyari ininya. Bisa kita masukkan y-nya ini kan sama dengan b, ya kan? Untuk koordinat yang ini, dan pasti absisnya yang berpasangan dong, yang sama b kan, itu kan itu yang xa. Nah, xa plus 1. Nah, di sini kita bisa menyisakan nilai dari xa-nya buat nyari yang dari sini kan. Dari panjang ruas garisnya kita mau nyari xa-nya ini, berarti xa-nya bisa dengan cara kita kurangkan kedua sisi dengan minus 1, ya kan. Jadi 1 kurang 1, sini b minus 1. B minus 1. Nah, kita dapat xa-nya itu sama dengan b minus 1. Nah, lalu kita bisa pakai yang dari buat nyari xb-nya dengan cara kita pakai yang parabola, ya kan, x kuadrat minus 1. Nah, y-nya kita substitusi dengan b tadi, x-nya kita ganti dengan xb kuadrat minus 1. Nah, kita mau nyari xb-nya doang kan, berarti kita tambahkan kedua sisi dengan plus 1 biar minus 1 yang di ruas kanan itu hilang. Jadi sini b plus 1 sama dengan xb kuadrat. Nah, kalau kita sudah dapat nih, nah kita belum mendapatkan xb pangkat satunya. Berarti dengan cara kalau misal xb kuadrat seperti ini, kita bisa akarkan kedua ruas, ya kan. Akarkan kedua ruas. Kenapa akarkan kedua ruas? Itu ingat eksponen, yaitu kalau misal xb pangkat 2 kan akar tuh pangkat setengah ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu dia dikali pangkatnya, 2 dikali setengah. Ini bisa jadi jadi 1 kan. Jadi xb pangkat 1 itu dari sifat eksponen ya. Xb sama dengan akar b plus 1. Tinggal kita cari ruas garis AB-nya dengan cara selisih dari xb minus xa. AB-nya berarti sama dengan xb berarti akar b plus 1 minus dalam kurung b minus 1. Nah, kenapa dalam kurung? Karena xa ini dia sudah satu kesatuan nih sama b minus 1-nya. Sama dengan b minus 1 ini kayak sudah satu kesatuan. Jadi nanti biar tidak salah di tanda plus minusnya. Jadi AB sama dengan akar b plus 1 ini dikali ke dalam atau dikali pelangi ya namanya. Jadi minus b minus dikali b, baru ini minus dikali minus 1, itu jadi plus 1. Jadi kita sudah dapat AB-nya nih. Nah, kenapa kita tidak bisa mendapatkan nilai seperti nilai real atau nilai dari
angkanya, karena kita nggak tahu nih variabel B ini nilainya gimana ya kan. Nah kita karena di sini cuma karena kita nggak tahu dua variabel di sini, yaitu nilai dari x-nya dan y-nya, nilai dari b-nya. Nah, jadi gimana kita bisa juga mencari batas dari nilai b-nya buat gimana ya, biar nanti b-nya itu kita dapat di antara batas itu, bukan di luar dari batas tersebut gitu. Nah, dengan cara gimana? Karena kan B-nya ini kan berada di sini. Kita bisa mencari batas dari terendahnya pasti yang daerah sini nih, ya kan? Dan yang tertingginya pasti yang berpotongan di sini nih harusnya. Kita coba dulu ya. Berarti kalau misal di garis linear itu kita ngeliat kan XA-nya kan berada di lebih dari 0 atau kuadran 1 tuh kan. Kuadran 1 berarti nilainya itu XA itu pasti harusnya lebih dari 0 kan. XA itu pasti lebih dari 0 di kuadran 1. Nah, jadi bisa kita pakai yang ini, persamaan yang ini. XA harusnya itu lebih dari ya 0 ya tadi. Nah, XA-nya kita ganti dengan B apa tadi ya? B minus 1 lebih dari 0. Nah, kita bisa dapat nilai B-nya nih dengan cara kita tambahkan kedua ruas dengan 1. Jadi B lebih dari sama dengan 1. Nah, harusnya nanti nilai B-nya itu lebih dari 1. Nah, gitu. Jadi harusnya B-nya itu harusnya di sini, berarti di sini 1 ya. Berarti dia harus lebih dari 1 ini buat mendapatkan nilai B-nya ya kan. Cocok nih sudah sama yang ditunjukkan di grafik. Tinggal kita cari yang batas teratasnya. Nah, di sini kita bisa mencari yang batas teratasnya dengan cara ini, yang titik perpotongan dari garis linear dan garis yang parabola, dengan cara kita sama dengan kan y-nya. Nilai persamaan dari y-nya ini. Y sama dengan x plus 1 dan y sama dengan x kuadrat minus 1. Nah, jadi y parabola sama dengan y linear. Nah, berarti y parabola tadi kan x kuadrat minus 1, x yang y linearnya itu x plus 1. Nah, bisa kita pindah ruaskan dengan cara x plus 1-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri dengan cara di minus x dan minus 1. Di sini berarti minus x minus 1. Nah, di sini x minus x plus 1 minus 1 habis ya kan semuanya. Jadi misalkan di sini 0, x kuadrat kita urutin langsung ya. Jadi ini x kuadrat minus x minus 1 dikurang 1 itu minus 2. Ya kan? Ini 0. Nah, ini kita bisa cari akarnya ya kan. Dengan cara ini x kali x ya kan. Nah, pokoknya di sini kita cari nilainya yang kalau misal dikali di sini, nilai dari sini kalau misal dikali dia hasilnya yang di sini yang yang bagian minus 2 kalau dijumlahkan itu hasilnya minus 1 atau dari koefisiennya dari x. Nah, sini x berarti 2 sama 1 ya harusnya. 2 1 berarti tandanya adalah sini minus, sini plus ya kan. Nah, kalau misal kalian coba ini x kuadrat, baru kalau dijumlahin ini minus 2 ditambah 1 kan jadi minus 1 nih, sesuai nih sama di koefisien x-nya, dan juga minus 2 dikali 1 plus 1 itu jadi minus 2 ya kan. Nah, kita dapat akar persamaannya. Nah, ini kita sama dengan 0 nih semuanya, keduanya. Ini x sama dengan 2, di sini x sama dengan minus 1. Nah, kita ambil yang positifnya aja karena kita kan di kuadran 1 nih beradanya. Di sini kita kuadran 1. Jadi tinggal kita substitusi aja nih. Kita substitusi aja x sama 2 ini bisa ke y-nya yang linear atau y parabola. Nah, kita coba masukin ke y linearnya. Berarti y kan sama dengan x plus 1. Y-nya itu sama dengan 2 tambah 1 ya kan. 2 tambah 1 itu 3. Nah, y-nya itu sama dengan 3 saat di ini di sini nih. Berarti sini y-nya itu 3. Nah, batasnya itu berarti batas atasnya adalah 3. Harusnya nilai b-nya itu kurang dari 3 teman-teman, bukan lebih dari 3. Karena kalau lebih dari 3 itu bukan nilai b-nya, berarti dia di antara sini dan sini. Nah, berarti hasil akhirnya batasnya itu adalah
1 kurang dari B kurang dari 3. Dia itu berarti B-nya bisa lebih dari, kan B-nya itu lebih dari 1 tadi kita sudah dapat, dan B-nya itu kurang dari 3. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.